Iya. Kayak noise sedikit tuh. Nah, kita kan malam hari kita bincang soal atau ya bahas soal build your personality in market. Jadi membangun personality di market itu seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke sana nih, saya mau tahu dulu nih buat Mas Hendy. Mas Hendy, trading di bulan Mei ini gimana nih? Profit atau secara monthly malah minus gitu? Karena kan ya banyak orang yang bilang Iya. selling Kalau Mei untuk go away bulan lah. Mei sendiri, jujur jujur saya masih loss, cuman saya sudah mulai ke cover ya. Ke cover sudah mulai 50-an% lebih, itu sudah mulai ke cover di bulan Mei itu juga gitu loh. Jadi saya kurang lebih itu Hmm. minus kurang lebih 6%-an. Itu sekarang pada saat closing tanggal 31 Mei kemarin itu tinggal 3% gitu loh, minus 3%. Nah, begitu sih. Hmm. Masih ya masih ambang masih Hmm. minus-minus gitu. Oke. Hmm. Berarti sebenarnya udah tertutup Iya, 3%-nya atau setengahnya 50%. Udah recover betul. dengan baik gitu. Akhirnya lebih baik. Nah, ini kalau di bulan Mei kemarin berarti kena juga ya dampak dari Eh selling Mei go Kena away ini. dampaknya itu yang pas hari pertama pembukaan itu loh Mas Gibran. Itu kan awal-awal Hmm. pagi-pagi itu kan sebenarnya udah langsung open gap down gitu kan. Jadi posisi saya juga sebenarnya pada saat Hmm. bulan April kemarin itu saya itu posisi masih tektok gitu loh. Jadi saya nge-swing cuman tuh ketika dia naik saya jual, ketika dia turun tuh saya ada ambil lagi. Jadi ke average up gitu kan. Nah, jadi ujung-ujungnya jadi Hmm. minusnya minus tipis tapi itu terakumulasi jadi banyak gitu loh. Begitu. Hmm. Oke, berarti ketika market buka per hari Ya, pertama ya setelah Lebaran saya gitu ya, langsung Mas pada Hendy ya. saat itu saya nggak mau tahu lagi itu support apa segala macam, saya tidak peduli mau MA berapa lah apa segala macam. Saya langsung close semua posisi, udah saya langsung istirahat aja gitu loh. Dan saya juga handle di grup support juga. Nah, dari sana saya sudah bilang, kalian cepat amanin profit dulu gitu loh. Jangan sampai profit yang sudah kalian capek-capek kumpulin ternyata diambil balik gitu kan. Jangan sampai loss lagi gitu. Begitu. Iya. Benar, jangan sampai Iya, udah dipupuk nih betul. kegulung lagi nih ternyata ya. Hmm. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Hendy, pada saat hari pertama berarti haki ya Iya, udah betul. hajar kiri keluar semuanya ya. Nih berapa emiten tuh kalau Saya boleh sih nggak tahu nih pegang, saya nggak berapa? pegang banyak ya. Saya cuma bisa handle tuh 6 emiten maksimal. Dan saya punya 6 emiten itu Hmm. ada di 3 sekuritas gitu loh. Jadi tiga-tiganya saya mesti pelan-pelan, satu ini Hmm. sell dulu yang portofolio utama saya. Nah, sisanya baru yang pelan-pelan saya sell lagi gitu loh. Ah, Hmm. Berarti hari ketiga keluar pokoknya semua. enam Saya nggak enamnya mau tahu. Ada keluar. yang minusnya agak tebal karena saya waktu itu baru entry dan kita lihat kemarin itu pada saat penutupan April itu sebelum libur kan flow-nya bagus banget gitu kan. Jadi saya spekulasi spekulasi untuk Hmm. mungkin beli sore nanti ketika apa namanya ketika dia open market tanggal 9, oh mungkin saya merasa dia akan naik sebentar baru turun, ternyata langsung gap down gitu kan. Jadi itu yang kena kena di sana gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. Kalau boleh tahu enamnya sektornya apa nih? sektor saya Sektornya aja nih. masih di energi ya waktu itu ya. Saya spekulasi banyak di Hmm. MDKA sih. Soalnya waktu itu kan Hmm. dia ada rencana mau reisu dan sebagainya. Kemudian kan banyak banyak corporate action lah. Habis itu ketika dia Hmm. dibanting gitu, saya udah nggak mau tahu gitu loh. Ya udah buang aja gitu. Ah, Hmm. Itu Energi. adalah Saya masih energi waktu itu di rata-rata. bulan April itu porto saya masih rata-rata energi. Nah, mulai-mulai akhir-akhir bulan Mei itu saya udah mulai switching ke sektor lain gitu. Energi saya udah mulai agak kurangin. Nah, Hmm. kemudian saya tambahin dengan sektor lain gitu. Apa nih Kalau kalau boleh tahu? sektor sekarang sih masih ini ya, saya masih high conviction ke sektor consumer good. Jadi, halo Cici Marcel. Hmm. Jadi saya masih high conviction ke consumer good. Itu ada beberapa yaitu UNPR, ICBP, INDF lah. Mungkin
kelihatannya itu lambat gitu loh, tapi ketika dia pelan-pelan naik 1 hari 1%, 2% kan lumayan juga gitu kan. Ah, Mhm. Oke. Mhm. Ini kan kalau dilihat nih nggak mudah sebenarnya kalau kita habis loss gitu ya, tutup semua portfolio kita pada rush gitu ya. Ini kan nggak mudah untuk membangun psikologi lagi kan, lagi untuk ke buah saham. Tapi kalau kita lihat, oh Handy ini ya udah langsung ya, sorry, suaranya putus-putus bentar. Handy. Sorry, gimana? Nah, kan kalau orang habis cut loss atau enggak ya habis tutup lah ya, kayak misalnya kok Handy 6 emiten nih tiba-tiba semuanya haki jual semuanya, terus mau lagi ke saham lain yang sektornya beda, itu kan harus bangun apa ya, mindset dan juga bangun percaya diri lagi ya, yang benar-benar kuat lagi nih dengan plan yang kita. Gimana nih cara ke sektor consumer dan percaya bahwa ya udah sektor ini akan benar-benar kuatlah mengarungi. Begini, sini, gitu. salah satunya beberapa yang saya kondisikan pada psikologi saya itu ketika saya cut, saya langsung tutup semua OLT, saya restart dulu otak saya gitu loh. Jadi saya nggak boleh terpaku sama emiten itu gitu loh. Oh, saya emiten itu saya lagi rugi nih, nanti saya harus ambil balik gitu kan. Nah, soalnya saya memiliki satu pemikiran itu, satu ajaran dari Michael Yo, mungkin semuanya pada kenal lah ya. Nah, jadi dia itu selalu bilang jangan ngetes kedalaman suatu lautan gitu loh. Jadi ketika IHSG lagi drop seperti parah seperti itu, kita jangan coba-coba nada gitu loh. Tunggulah ketika dia mulai ada pantulan, mulai ada sideway kecil-kecil. Nah, kita boleh mulai spekulasi, cuman dengan porsi yang kecil. Nah, tapi ketika saya di consumer, saya berani porsi yang gede karena saya melihat bahwa flow yang ada di consumer ini bukan main-main, Mas Gibran. Jadi saya merasa bahwa consumer ini bakal sustain untuk 1 sampai 2 bulan atau mungkin 3 bulan ke depan begitu. Nah, makanya saya ketika saat itu mungkin yang lain pada kurangin porsi. Pada saat itu saya consumer, kan waktu itu ada 1 hari yang UNVR naik 10% ya Mas Gibran ya. Nah di sana itu saya lumayan ke cover. Cuman pada saat itu saya masuk ke porsi ke consumernya waktu itu saya masih tidak terlalu gede gitu loh. Jadi untuk beberapa saham-saham yang kayak contoh energi yang saya cut loss kemarin, saya masih memantau, tapi ada saham-saham consumer yang saya itu masuk gitu loh. Cuman tidak dengan porsi yang gede waktu itu ya. Seperti itu. Tapi setelah saya analisa ulang ketika minggu itu berlalu, saya analisa ulang, barulah saya tahu, oh ternyata flow-nya fix nih ke consumer gitu loh. Oke, nah buat teman-teman nih yang mau bertanya ke Ko Handy, saya persilakan ada kolom Q&A di bawah, boleh itu diketik, nanti saya masukin pertanyaannya atau kita ada nanti sesi tanya jawab, nanti saya naikin pertanyaannya nanti sama Ko Handy tentunya. Nah buat teman-teman juga ada 300.000, jangan lupa untuk post screenshot stock pick cuans kamu dan juga Instagram live malam hari ini, mention ke @joincuans dan juga @handy.santoso. Jangan lupa ya teman-temannya, ada giveaway 300.000 nih buat kamu. Nah, kita bicara lagi nih soal percaya diri kan. Ya, nggak semua orang gitu ya. Ya bisa percaya diri, bisa, mindset, dan utamanya ketika habis cut loss itu biasanya ada kadang ya, ada 2 kemungkinan biasanya nih kok. Ada yang tiba-tiba jadi, ya bisa dikatakan jadi benar-benar agresif, beli, akhirnya nggak buta ya, bisa dikatakan buta itu ya, hatam semuanya. Ada juga yang harus beristirahat panjang buat memulihkan. Nah, kalau dengan 2, gimana? Sorry, terputus. Gimana tanggapannya ya? Oke. Tanggapannya kalau nah menurut saya begini, ketika kita menghadapi loss dan kamu malah ingin satu perasaan untuk membalaskan dendam, revenge, itu udah salah.
ketika kamu memiliki, ketika misalnya kamu mau trading nih, kamu mau pencet buy nih misalnya, ini kan sebenarnya kayak satu konfirmasi ya. Ketika kamu mau pencet itu kan satu konfirmasi. Ketika kamu mau pencet, kamu pikir kembali gitu loh. Ketika kamu memiliki satu perasaan untuk balas dendam, itu adalah udah satu psikologi yang salah. Kamu ke market bukan untuk balas dendam, tapi kamu ke market itu mau cari cuan, mau cari duit gitu loh, mau cari untung. Kamu tidak bisa judge orang, kenapa saya malah loss banyak dan sebagainya. Kamu salahin market maker, kamu salahin The Fed yang naikin suku bunga dan sebagainya. Kita nggak bisa salahin orang gitu loh kan. Yang bisa adalah kita kembali ke diri kita sendiri. Kita masuk, saya beli emiten ini untuk apa sih? Untuk cuan. Oke, kita analisa ulang. Oh, ketika dia analisa secara teknikal, kita melihat nih, oh dia lagi di support. Kemudian inflow atau aliran dana gede yang masuk itu fix gitu loh, gede gitu kan. Nah, kita bisa melakukan spekulasi buy. Nah, spekulasi buy ini tidak bisa kita sekali klik langsung all in gitu kan. Pelan-pelan kita masuk, misalnya dari 100% porsi kita masuk dulu 20% atau mungkin 30%. Nah, ketika dia sudah confirm, kita boleh masuk misalnya maksimal 50-60%. Sisanya kemana? Sisanya kita tunggu ketika dia retest support atau dia berhasil breakout resistance, satu pola gitu. Nah, kita boleh melakukan spekulasi untuk average up. Tapi kalau ternyata dia masih di situ-situ aja, ya udah cash-nya kamu hold gitu loh. Porsi untuk emiten tersebut ya kamu hold aja. Tidak perlu agresif. Oh, dia naik nih kok. Kamu lihat nih, terus dalam pikiran, aduh, daripada aku ketinggalan, aku klik aja. Tapi setelah kita klik buy, dia malah turun gitu kan. Kan pasti banyak teman-teman yang merasa seperti itu. Kita mau kejar harga dan sebagainya. Nah, kalau nggak dapat ya udah gitu loh. Toh ada 700 emiten, nggak mungkin dari 700 emiten itu kamu nggak dapat satu yang bagus gitu loh. Contoh kayak kemarin ada ada UNVR. Setelah UNVR saya ketemu ada satu perusahaan rokok HMSP. Itu mungkin memang lagi di bawah waktu itu 900-an. Sekarang udah 1100. Bener nggak? Nah, di saat itu kita harus memaintain kita punya otak gitu loh. Jangan sampai kita tiba-tiba misalnya, oh aku cut loss nih banyak nih, aku langsung nih tembak nih, nanti kalau dia naik kan lumayan. Tapi kita ternyata nggak tahu, ternyata dia turun, itu kita lagi nada pisau gitu loh. Nah, makanya kita mesti tunggu satu konfirmasi. Dan bagaimana sih kita untuk calm down? Ya ketika kita memiliki pemikiran untuk revenge, stop. Kamu stop, tidak perlu melakukan apapun, close your OLT gitu loh. Jangan melakukan apapun. Begitu. Oke. Sampai kamu sampai kamu sudah tenang, kamu sudah bisa mungkin dalam dirinya mungkin udah lebih tenang, lebih relax dan sebagainya, baru kita buka lagi OLT, buka lagi chartnya, kita analisa lagi seperti itu. Oke. Juga lebih hal gitu ya bisa dikatakan. Iya. Buru-buru menentukan harus cepat-cepat. Iya. Gantinya udah cut loss. Yang ada di trade atau yang mana lagi ada di top gainers dengan harapan bisa. Atau nah itu udah salah. Kalau misalnya kayak kita, udah cut loss nih, saya cepat-cepat cek top gainers. Kamu nggak tahu yang gain itu saham yang beneran-bener saham yang dinaikin oleh big money atau retail with big money gitu loh. Nah, kan ada dua jenis ya big money di market yang selama ini saya trading, dan saya melihat bahwa ada satu tipe itu benar-benar market maker, satu adalah market maker yaitu retail yang memiliki big money. Benar ya kau ya? Benar ya Mas Gibran ya. Jadi kita mesti lihat dulu emiten yang digerakin itu emiten liquid atau enggak. Kalau emiten itu tidak liquid dan dia ternyata ada tiba-tiba di top gainer, you must be careful gitu loh. Kamu harus tenang, analisa, oh ini emiten apa ya? Saya pernah lihat nggak ya? Oh kalau ternyata kamu nggak pernah lihat, kamu nggak pernah tahu, kamu cek dulu fundamentalnya dan sebagainya. Di satu sisi, kalau kamu scalper, tidak perlu cek fundamental. Kalau kamu udah tahu ini dan sebagainya, kamu bisa cek bid offer dan sebagainya, ya udah hajar aja gitu loh. Tapi kan
tidak semua orang memiliki mental seperti itu. Benar ya Mas Gibran ya? Jadi kita mesti analisa dengan tenang. Tidak boleh kita buru-buru. Oh, aku mau ini gitu loh. Karena saya pernah mengalami sendiri, tidak hanya di dunia market. Ketika kita di real, ketika kita berbisnis ataupun ketika kita lagi bekerja, ketika tiba-tiba kita dapat tekanan dari bos atau tekanan dari supplier atau tekanan dari mungkin buyer dan sebagainya, konsumen, kita mesti calm down gitu loh. You must tenang. Oh, aku mesti ngapain ya? Tenang, kamu baru pikir, oh aku mesti gini. Kalau aku gini nanti efeknya apa? Kalau aku melakukan A, aku efeknya apa? Aku melakukan B, aku efeknya apa? Kamu jangan langsung gerasa-gerusuk, gitu loh. Itu akan malah merugikan kamu sendiri gitu. Tidak hanya di market, di kehidupan nyata kita juga sebenarnya juga kita sebagai trader. Benar ya Mas Gibran ya? Karena kita kan kalau seorang pebisnis pasti jual barang dan ada pembeli gitu kan. Seperti itu. Mesti tenang gitu. Itu aja sih. Oke, kita pertanyaan ya. Boleh. Soalnya banyak banget nih yang bertanya. Buat teman-teman, saya persilakan buat bertanya di kolom Q&A. Jangan lupa juga untuk screenshot Instagram ini dan juga screenshot dari topik aku di aplikasi Cuan. Upload di topik join Cuan, juga mention ke. Oke, saya nanti dulu. Kita tadi bicara soal inflow ya, kok. Gimana? Soal ada inflow. Yang bertanya soal ya nih. Malam Ko Hendy, kok untuk syarat cari tahu inflow yang bagus? Sebentar. Gimana? Sinyalnya nggak bagus nih. Bentar. Ini ada di kenapa saya selalu nggak tenang gitu? Bukan ini nih. Malam Ko Hendy, kok untuk cari tahu ads flow bagus yang masuk ke consumer. Soalnya di tempat saya nggak muncul. Oke. Nggak muncul, sorry. Jadi saya nggak lihat. Jadi cuman pinnya aja yang muncul gitu. Saya udah scroll nih nggak muncul. Jadi kalau kita mau tahu inflow yang bagus itu seperti apa, itu saya selalu memanfaatkan salah satu fitur yang ada di Stockbit gitu. Jadi ada namanya inflow, bandar inflow, dan salah satunya ada foreign inflow. Nah, biasanya yang lebih oke, yang biasa saya selalu cek itu adalah foreign inflow gitu loh. Nah, apakah benar foreign ini masuk hanya untuk parkirin dana sementara, atau dia memang sementara kita sahamnya defensif dulu gitu. Karena beberapa fund, setahu saya beberapa fund, equity fund itu tidak boleh pegang cash banyak. Jadi dia harus 80% equity begitu. Nah, otomatis berarti harus ada masuk saham. Jadi saham apa yang akan dia masuk gitu loh. Nah, berarti salah satu pilihannya adalah salah saham defensif. Makanya kayak kemarin kita bisa lihat UNVR lah, ICBP lah, INDF lah, itu kan termasuk saham-saham defensif kayak TLKM lah, Telkom lah, ya kan? Nah, saham-saham itu malah naik di saat yang lain turun. Makanya kalau kita gerasa gerusu dan kita tidak memiliki satu mindset yang tenang, kamu nggak tahu flow itu kemana gitu loh. Kamu nggak bakal tahu kayak big money ini sebenarnya sekarang lagi di mana gitu loh. Nah, makanya kamu mesti tenang, kamu analisa lagi, lihat lagi, oh ini tuh valid nggak flow-nya kemana gitu loh. Seperti itu. Oke. Saya naikin lagi pertanyaannya, Ko Hendy. Nih, misal nih, Ko Hendy lihat fundamental nggak sama Ko Hendy kalau saham nggak liquid, beli atau lupa? Kalau untuk fundamental saya sebenarnya lihatnya paling terakhir gitu loh. Lihatnya paling terakhir karena menurut saya fundamental oke, kita sudah cek fundamental, tapi fundamental oke, chartnya nggak bagus tuh percuma. Secara teknikal nggak bagus, downtrend juga percuma. Begitu. Kayak dulu orang bilang UNVR tuh bagus, kita bisa investing di sana, tapi chartnya downtrend. Beda dengan sekarang, begitu kan? Nah, makanya kita mesti ingat, saya memiliki 4 kategori untuk kita analisa. Kita gabungin fundamental dengan teknikal gitu. Yang pertama,
Kalau fundamental bagus, Mhm. technical bagus, ya udah kita tinggal eksekusi gitu kan. Itu nggak perlu dipermasalahkan lah, diperdebatkan gitu.